nggak ada prolognya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada siang hari ini saya bertempat di Sukodono bertemu dengan saudara kita Ustadz Erwin dari mana, Ustadz? Medan. Dari Medan, Masya Allah, dari Medan. Kita berjumpa di sini. Beliau sebagai aktivis gerakan Islam begitu, dan saya langsung ke pertanyaannya, Ustaz. Pertanyaan ini mumpung bertemu, kita sharing-sharing ke beliau. Nah, sebentar lagi akan kita datangi, akan masuk tahun 2024. Nah, itu artinya tahun politik akan segera tiba. Pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, itu akan sebentar lagi akan dilakukan oleh rakyat Indonesia begitu. Nah, bahkan sekarang pun sudah mulai ramai. Para aktivis juga tidak kalah mencalonkan beberapa calon-calon pemimpin yang menjadi unggulan mereka, baik itu secara umum di masyarakat maupun secara online. Nah, sikap kita bagaimana terhadap para calon-calon pemimpin ini, seperti Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Prabowo, lalu ada lagi Puan Maharani, terus juga ada Ganjar Pranowo. Apakah kita berpihak ke mereka atau bagaimana sikap kita? Ya. Baik, terima kasih. Bismillah. Ya, memang ini sudah mulai tahun-tahun panas lah ya. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata sudah mulai bergerakan. Hanya tinggal 1 tahun lagi ya. Iya, lebih 1 tahun. Ya, sebetulnya pertanyaan seperti itu sudah sering kita jumpai, sering sekali di masyarakat awam. Bahkan saya sendiri sebetulnya mencoba begitu ya, sejauh mana masyarakat sebetulnya pedulilah terhadap konstelasi ini ya, hajatan 5 tahun sekali. Iya. Ternyata tidak jauh beda sebetulnya. Cuman bedanya kalau mereka jawabannya bukan ideologis gitu ya. Nah, kalau dia jawabannya atas apa ya, kepasrahan aja sebetulnya masyarakat itu, karena sudah dari hajatan tahun 5 tahunan itu ya paling gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak ada perubahan gitu. Perubahan itu hanya mengganti orang dari orang ke orang, dari A ke B, dari B ke C, dan seterusnya. Cuman memang faktanya Indonesia itu kan begitu lama ya terjajah ya. Kalau tidak salah hampir 4 atau 5 negara yang menjajah Indonesia itu. Yang terlama kan Belanda ya, kurang lebih 300 sekian tahun lebih. Maka mental kita itu memang bisa dikatakan mental sudah terjajah gitu. Nah, itu persoalan yang utama, sehingga masyarakat itu sebetulnya sudah lelah gitu ya terhadap kondisi keadaan Indonesia lah seperti itu. Tapi memang mereka itu juga karena memang tidak terdidik secara politik lah katanya. Berbeda negara-negara seperti Cina gitu ya, kemudian seperti Jepang, Korea, mereka itu wajib peduli terhadap negara itu. Artinya mereka harus melek politik gitu ya. Dituntut. Untuk apa? Untuk biar mereka tahu negaranya itu nanti seperti apa. Nah, kalau kita kan tidak. Indonesia itu ibaratkan hanya sapi perah saja. Jadi rakyat itu diambil pendapatnya saja. Hanya ketika pemilu. Jadi setelah pemilu ya masyarakat itu ditinggalkan seperti sebuah kapal ya yang sampai 5 tahun ya mendarat kembali, bersandar ke sebuah pelabuhan, menyiapkan bekal-bekal gitu ya. Nah, setelah bekal-bekal itu selesai, terasa cukup, maka kapal itu berlayar kembali dengan ABK-nya, nakhodanya gitu ya. Nah, sementara masyarakat tertinggal tetap di pelabuhan atau di sebuah kampung itu.
Nah, inilah fakta yang kita terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, kita juga berusaha mengedukasi kan, menurut agama kita Islam, bahwa Islam itu kan agama samilan wa kamilan, sempurna dan paripurna gitu. Bahwa Islam itu A to Z gitu. Problem solving itu apapun ada, termasuk masalah politik, termasuk masalah memilih kepala negara kan, agar masyarakat itu tidak terjebak lagi solusi-solusi yang pragmatis gitu ya. Nah, karena ya bisa dikatakan masyarakat kita sudah cerdas-cerdasnya cuman hanya pragmatis gitu ya, ambil ini hanya uangnya saja. Nanti terlepas siapa yang jadi pemimpin, mereka nggak peduli ya. Sistem apa yang mereka terapkan juga nggak peduli, karena mereka hanya konsen bagaimana solusi pragmatis terhadap kemiskinan yang mereka penderitaan mereka rasakan kan. Nah, sehingga tidak ada namanya sebuah tanggung jawab terhadap warna Indonesia ke depan, 5 tahun ke depan, sekian tahun ke depan seperti apa. Nah, disinilah pentingnya kita tetap istiqomah, menyadarkan umat, menjelaskan kembali bahwa satu-satunya jalan terhadap keadaan ini adalah memberikan pemahaman-pemahaman Islam secara A to Z, termasuk masalah politik, karena setiap pilihan itu kan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat kita itu bisa bersikap dan melakukan itu betul-betul atas kesadaran, bukan karena kepentingan sesaat. Itu mungkin kira-kira. Tapi bukankah ketika kita memiliki pemimpin yang adil begitu, yang bijak, yang berpihak ke rakyat, rakyat akan sejahtera, maka keikutsertaan rakyat ini dalam memilih pemimpin juga sangat diperlukan. Begitu sih. Iya. Kalau kita bicara istilah al-adalah ya, keadilan gitu. Jadi keadilan itu kan tolak ukurnya tidak bisa dengan akal manusia begitu ya. Tapi tolak ukurnya menurut Allah dan Rasulnya. Karena kalau menurut manusia itu sangat syarat dengan kepentingan, baik kepentingan pribadi, golongan, kelompok, termasuk mungkin partainya kan. Tapi kalau kita berkiblatnya kepada sudut pandang Islam gitu ya, bahwa keadilan itu ya hanya muncul dan terrealisasi dengan Islam itu sendiri begitu. Yang semuanya kepentingannya hanya Allah dan Rasul, bukan sebuah golongan atau partai itu sendiri. Nah, seperti itu. Artinya adil itu harus dilihat dari sudut pandang Islam. Iya, betul. Sepakat. Pandang Islam. Dan makna adil sendiri saya garis bawahi ya. Makna adil sendiri itu lawan kata dari dolim. Lawan kata dari dolim. Di Al-Quran dijelaskan, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum atas apa yang sudah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dolim. Artinya setiap pemimpin yang tidak menggunakan yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, dikatakan dolim semuanya. Berarti dari Soeharto sampai ini semuanya dolim. Kalau kita memakai sudut pandang Islam, ya itu sangat pantas ya, disematkan begitu ya. Walaupun kita harus bijaksana ya, bagaimana menyampaikan ini kepada masyarakat supaya masyarakat itu tidak melihat kita itu, menyikapinya kita itu tendensius gitu. Nah, tapi ini adalah sebuah bentuk kasih sayang kita kepada semua pihak, baik di akar rumput, masyarakat bawah, sampai masyarakat atas rumput, dalam hal ini para pejabat. Itu mungkin. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.